A, I, U, E, O. Sekali lagi, A, I, U, E, O. Nah, itu untuk huruf vokal. Ba, bi, bu, be, bo. Itu untuk penambahan huruf konsonannya. Kalau pakai kata gimana? Halo, saya Alia Pravita. Nah, itu adalah salah satu latihan teknik untuk artikulasi. Mau belajar juga supaya artikulasinya lebih baik? Yuk, kita belajar bareng ya! Hai, selamat datang di channel YouTube Alia Pravita, Ngobrol sama Alia. Kali ini saya akan share salah satu tips untuk berlatih teknik berbicara artikulasi. Ini udah banyak banget yang request. Di video-video sebelumnya juga sempat saya bikinin ya video khusus ini, tapi untuk video khusus kali ini saya bikinin satu tema aja, yaitu artikulasi. Apa sih itu artikulasi? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikulasi itu adalah lafal atau pengucapan kata. Sementara artikulasi juga bisa berarti ada perubahan di dalam rongga atau saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Untuk lebih jelasnya, artikulasi adalah kejelasan lafal atau pengucapan kita. Tentunya artikulasi yang bagus bisa membuat kita obrolannya jauh lebih menarik saat berbicara dengan orang lain, saat presentasi atau berbicara di depan umum, atau biasanya kita sebut public speaking. Ya, dengan artikulasi yang bagus juga, obrolan kita tuh jauh kelihatan lebih menarik gitu ya. Dan kalau misalnya kamu merasa artikulasinya kok agak kurang bagus dan sebagainya, tenang, itu bukan kutukan, tapi itu bisa dilatih dan kita akan belajar bareng. Sudah siap belum? Sebelum kita memulai latihan, saya akan mencontohkan artikulasi yang kurang bagus atau kurang rapi. Biasanya artikulasi yang kurang bagus atau kurang rapi ini terjadi karena kita nggak mau buka mulut. A, I, U, E, O. Hai, apa kabar? Gitu ya. Dan kalau misalnya kita mendengarkan orang ngobrol dengan artikulasi yang kurang rapi ini, kedengarannya seperti kumur-kumur. Kedengarannya seperti orang nggak niat mau ngomong gitu kan. Bahkan kadang kita bisa salah mengartikan apa yang diomongin. Maaf, tadi kamu ngomong apa? Ini ya? Nah, itu kalau misalnya artikulasinya kurang rapi, efeknya seperti itu. Tapi tenang saja, kita akan latihan dan semoga ini membantu untuk membenarkan artikulasi kita semua ya. Contoh seperti ini. Hai, nama saya Alia Pravita, saya tinggal di Jakarta. Agak kurang jelas gitu ya. Nah, ada satu contoh lagi nih, dan ini contoh nyata. Waktu itu saya sempat ya sharing soal public speaking. Kebetulan saya sedang sharing juga tentang artikulasi. Ada satu peserta yang ngomongnya seperti ini nih. Nama saya Brahma dan saya sekarang kuliah di D3 Pasata UGM. Terus saya tanya kepada peserta yang lainnya, kalian denger nggak sih tadi teman ini ngomong apa gitu kan? Kalau saya denger gitu kan kayak, hai nama saya Brahmader, saya dengernya namanya Brahmader gitu kan. Wow, oke, nggak apa-apa, nama masih bisa dimaafkan gitu kan. Kemudian saya mendengarkan bahwa dia bilang saya kuliah D3 Pasata UGM. Wow, D3 Parsata UGM nggak ada, yang ada D3 Pariwisata UGM. Ini adalah contoh kecil kalau misalnya kita tidak mengucapkan artikulasi dengan benar atau dengan rapi. Ayo jangan malas ngomong, ayo kita buka mulutnya, kita latihan supaya terbiasa dan artikulasi kita jauh lebih baik. Latihan yang pertama, kita akan lion face atau muka singa gitu kan. Kenapa kita harus melakukan ini? Kita akan melatih saraf-saraf atau otot-otot di sekitar muka kita. Awal-awal gini kan masih kayak kaku ya, kita butuh untuk dilemesin, caranya dengan lion face. Gimana itu lion face? Saya contohkan ya, jangan malu-malu untuk latihan lion face. Ini juga demi kebaikan kita ya, supaya ini otot-ototnya pada gerak nih, pada kerja nih ya. Contohnya lion face adalah seperti ini. Nah, jangan malu-malu ya untuk latihan ini ya. Terkadang orang berpikir, apa tuh latihannya, mukaku jadi jelek. Tidak, tapi lion face ini manfaatnya sangat baik untuk otot-otot di sekitar muka kita. Jadi agak lebih lemas gitu kan. Jadi lion face ini juga membantu kita untuk lebih mudah berekspresi. Kamu bisa melakukan latihan lion face berulang-ulang ya, 3-5 kali. Mau agak lama dikit juga nggak apa-apa. Misalnya saat muka kita menekuk seperti ini, kita bikin sekitar 30-45 detik. Ketika buka,
Nah, itu 30-45 detik juga tidak masalah. Kelihatan aneh ya awalnya kalau latihannya, tapi percayalah, latihan ini bisa membuat otot-otot di sekitar wajah kamu itu jauh lebih rileks dan kita bisa lanjut ke latihan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah latihan pengucapan huruf vokal dan konsonan. Artikulasi tidak hanya sekedar huruf vokal A, I, U, E, O saja yang harus jelas, tetapi juga huruf konsonan. Seperti ini latihannya. A, I, U, E, O. Sekali lagi ya. A, I, U, E, O. Teman-teman, kamu tidak harus membuka mulut seperti 3 jari langsung masuk mulut ya. Nggak perlu. Sebenarnya dengan membuka mulut sesuai dengan kemampuan kamu atau senyaman kamu sudah cukup. Yang penting suara kamu keluar dan terdengar jelas. A, I, U, E, O. Jelas kan? Sekarang kita akan mencoba menggunakan huruf konsonan. Kita menambahkan huruf konsonan B dan D, oke? B dan D. Hayo, biasanya suka agak bunyinya sama gitu kan, hampir ketukar. B dan D. Ba, bi, bu, be, bo. Da, di, du, de, do. Oke, silakan kamu ulangi sekali lagi untuk bisa mendengar lebih jelas lagi apakah saya benar menyebutnya B atau D. B atau D. Lihat bibir saya juga agak berbeda ya pengucapannya, B atau D. Berikutnya kita menggunakan huruf G. Ga, gi, gu, ge, go. Kamu bisa mengulangi sekali lagi supaya kamu lebih rileks ya. Mulai dari B, D, G. Sekarang kita mencoba di huruf P. Pa, pi, pu, P, po. Oke. B, D, G, P. Teman-teman, kalian juga bisa untuk menggunakan huruf konsonan yang lainnya untuk melatih artikulasi kalian. Boleh bebas, silahkan diulang pelan-pelan ya, sampai kalian merasa terbiasa, sampai kalian merasa yakin sudah bisa berbeda-beda mengucapkannya. B, D, G, P. Kita akan coba latihan juga untuk pengucapan huruf E yang berbeda. Ada ke, ada juga ke. Oke? Ke dan ke. Kemana? Ke situ. Kenapa? Oke? Kemana? Ke situ. Kenapa? Ke kampung halaman, ke rumah, ke kantor. E, ya. Ini untuk pengucapan huruf E dengan pelafalan E. Gimana kalau selanjutnya pengucapan huruf E dengan pelafalan E? Contohnya nih, kemah. Contoh lainnya, kekeyi. Oke, itu dia tadi contoh untuk latihan pelafalan huruf vokal dan huruf konsonan ya. Mulai dari A, I, U, E, O, lalu menggunakan huruf konsonan B, D, G, P. Lalu juga kita mencoba untuk mengucapkan huruf E dengan berbagai bunyi E dan E. Ini latihannya bisa diulang-ulang juga ya teman-teman, sampai teman-teman merasa terbiasa, merasa bisa membedakan, dan juga bisa melihat kalau misalnya teman-teman ngaca gitu ya di cerminnya, lihat bentuk mulutnya sudah berbeda atau belum. Oke? Kalau tadi kita sudah latihan dengan menggunakan huruf vokal dan huruf konsonan ya, masih sedikit-sedikit, masih sepotong-sepotong. Sekarang kita latihan dengan menggunakan kata. Kita akan latihan dengan memperkenalkan diri, mengucapkan nama lengkap masing-masing. Contohnya seperti ini. Halo, nama saya Alia Pravita. Saya ulangi sekali lagi. Halo, nama saya Alia Pravita. Oke, cukup jelas kan? Supaya terdengar jelas ya pengucapan kata-kata ini,
Teman-teman, suku katanya, penggalan suku kata ini diucapkan dengan jelas. Contohnya tadi, halo, nama saya Alia Pravita. Penggalan suku katanya, halo, nama saya Alia Pravita. Oke? Untuk supaya artikulasi kamu dengan lebih jelas, penggalan suku katanya juga harus terucapkan dengan jelas. Halo, nama saya Alia Pravita. Nah, ini latihan pakai nama saya sendiri. Coba sekarang teman-teman latihan dengan mengucapkan nama lengkapmu sendiri. Latihan boleh diulang-ulang dengan perlahan. Tidak usah terburu-buru, tidak ada sesuatu yang instan. Silahkan latihan dulu dengan menggunakan nama lengkap kamu ya. Kalau tadi latihan dengan menyebutkan nama lengkap kita masing-masing gitu kan. Oke, pastinya sudah pada bisa kan? Sekarang kita akan ganti lagi nih kalimat latihan lainnya. Ya, contohnya seperti ini. Saya tinggal di Jakarta dan bekerja di sebuah media radio. Oke, saya ulangi sekali lagi. Saya tinggal di Jakarta dan bekerja di sebuah media radio. Itu tadi ngomong versi lambatnya. Dan setelah saya latihan pakai teknik artikulasi yaitu mengucapkan dengan jelas penggalan suku katanya, saya akan mengucapkannya dengan lebih cepat atau tempo saya berbicara pada umumnya. Contohnya seperti ini. Halo, nama saya Alia Pravita. Saya tinggal di Jakarta dan bekerja di media radio. Enak kan kedengarannya kan? Nah itu dia tadi salah satu tipsnya supaya artikulasi kamu jauh lebih baik. Silahkan penggalan suku katanya itu diucapkan dengan baik. Terdengar? Jelas. Gampang kan? Mau lanjut lagi? Lanjut dong. Sebelum kita lanjutkan ke latihan berikutnya, saya mau tambahin lagi nih satu kali latihan, tapi materinya kita menggunakan kalimat dari artikel atau berita ya. Kita mulai latihannya. Ini dia kalimatnya. Jumlah pasien terinfeksi corona sebanyak 48.765 orang. Oke, nah ini hati-hati kalau misalnya kita ketemu angka gitu kan, ribuan, puluhan gitu kan, itu harus dibaca dengan jelas. Tapi biasanya dalam obrolan sehari-hari, kita tuh suka nggak lengkap nyebutin angka gitu kan. 8, harusnya kan 8, 9, 7, harusnya 7, ada huruf H di belakang. 6, 4, 9, 10. Oke? Jadi, supaya artikulasinya terdengar lebih jelas gitu kan, silahkan untuk penggalan suku katanya juga diucapkan dengan jelas termasuk angka. Kita ulangi lagi ya tadi latihannya ya untuk kalimat berikutnya. Jumlah pasien terinfeksi corona sebanyak 48.765 orang. Kita buat agak lebih cepat ya dengan tempo bicara seperti umumnya ya. Jumlah pasien terinfeksi corona sebanyak 48.765 orang. Oke, mudah kan? Nah, teman-teman juga bisa berlatih dengan mengambil bacaan atau kalimat dari artikel apapun juga. Silahkan diucapkan dengan teknik tadi. Penggalan suku katanya terucapkan dengan jelas. Bisa ya? Artikulasi yang baik juga berlaku untuk bahasa Inggris loh. Walaupun kita latihannya pakai bahasa Indonesia, tetapi untuk pengucapan bahasa Inggris juga diperlukan artikulasi yang benar. Misalnya ada beberapa kalimat bahasa Inggris yang bunyinya seperti ini. I'd love to, I'd like to. Oke, jadi ini ada I'd love to, I'd like to. Huruf D tersembunyi yang walaupun kedengarannya samar-samar, tapi harus bisa terucapkan dengan jelas. Orang bisa mendengarnya ada jelas. Karena ini kan juga menentukan bentuk dari kalimatnya ya. Ada juga seperti I'm bored, I'm addicted. Huruf D atau ED yang memang penyebutannya samar, tapi harus terdengar dengan jelas. Itu latihan memenggal suku kata untuk artikulasi yang jauh lebih baik. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Selanjutnya adalah latihan, dan latihan sendiri. Mau sendiri atau ada teman, silahkan. Boleh banget. Yang penting kalau misalnya kamu pengen meningkatkan artikulasi kamu dengan lebih baik, salah satu jalannya adalah latihan. Latihan pertama tadi adalah lion face untuk pemanasan supaya otot-otot di sekitar muka kamu rileks. Yang berikutnya adalah pemanasan menggunakan huruf konsonan dan juga huruf vokal. A, I, U, E, O.
babi, bu, bebo, dan yang lainnya. Yang berikutnya juga tadi sudah ya latihan dengan memenggal suku kata. Oke, kamu bisa merewind video ini lagi dari tadi ya, dari awal untuk tahu latihannya seperti apa. Karena ini adalah latihan yang cukup mudah yang bisa kamu lakukan sendiri. Kalau misalnya kamu latihan sendiri, kamu bisa latihan dengan cara melihat cermin. Jadi melihat bentuk bibir kamu seperti apa, raut wajah kamu seperti apa gitu kan, dan kamu bisa mendengarkannya sendiri. Kalau mau dengan teman juga boleh, biarkan teman kamu itu memberikan masukan dan saran apakah artikulasi kamu sudah jauh lebih baik atau tidak. Latihan yang paling gampang lagi di rumah adalah dengan merekam suara kamu saat latihan artikulasi tadi gitu kan. Saat kamu membaca sebuah artikel atau bacaan gitu, silakan kamu rekam pakai HP atau smartphone kamu atau apapun buat merekam. Kamu rekam, lalu kamu dengarkan kembali. Kamu bisa menilai apakah di artikulasi kamu ini ada yang kurang atau sudah jauh lebih baik ya. Itu kalau misalnya kamu mau latihan sendiri, merekam suara kamu dan kembali mendengarkan. Silakan latihan-latihan tadi diulang, dipraktekkan, dan semoga artikulasi kamu bisa jauh lebih baik. Jangan khawatir, tidak ada yang instan, jangan patah semangat ya, jangan cepat menyerah, karena artikulasi itu adalah masalah kebiasaan kita, kebiasaan pengucapan lafal ya. Saya juga awalnya tidak sebagus ini kok artikulasinya, tetapi saya latihan, dan latihan. Sampai sekarang pun saya tetap latihan. So, kalau kamu suka video ini, silahkan likes, subscribe, atau share ke teman-teman kamu atau orang tersayang kamu ya. Semoga ini bermanfaat, tetap semangat. Nantikan tips dan juga informasi soal komunikasi lainnya di channel YouTube saya, Alia Pravita, Ngobrol sama Alia. Terima kasih, dah.